Kita ngambil contoh yang baik dari saudari kita ya. Dari saudari kita yang barusan meninggal. Saya yakin saudari Omas Wati pasti banyak kebaikan-kebaikan yang dia perbuat. Salah satunya kalau dari wawancara itu ya, dari saudara-saudara atau teman-temannya, dia termasuk tokoh yang membudayakan budaya Betawi. Kebaikan berarti kan? Iya. Kebaikan. Ya kan? Kebaikan itu berarti. Itu ilmu. Nah, apalagi dia sampai punya anak, membiayai anaknya. Dia punya suami, melayani suaminya. Iya dong? Pasti. Jadi kalau kalau kita lihat dari sini, orang muslim dan muslimah yang meninggal, kan berarti udah meninggal dong ini, iya kan? Itu pasti dia sangat beruntung, pasti dia sangat beruntung, itu pasti. Iya kan? Pasti dia sangat beruntung. Nah, makanya dalam syariat ada larangan ya, larangan dalam syariat itu ada larangan jangan kita membuka aib orang yang sudah meninggal. Jangan suka apalagi sampai membicarakan aib orang yang sudah meninggal. Waduh, jangan. Salah satu etika ya. Salah satu etika bagi orang yang memandikan mayit, ya, etika memandikan mayit, ketika dia memandikan melihat ada yang buruk terjadi, ya, ada yang negatif terjadi pada si mayit, jangan diomongin ke orang, ya, jangan diomongin ke orang. Ini naudzubillah min dzalik lah, saya lihat film, nggak tahu kenyataannya, saya lihat film doang ini mah. Jadi ada yang mandiin mayit, dia lihat ada yang negatif, dia ngomong sama temennya, tapi lu jangan cerita ya. Iya, emang apa? Tadi bau banget gua mandiin dia, bau banget. Dia cerita sama temennya, bilang sama temennya, lu jangan cerita malah. Iya, lu kan percaya sama gua, ya gua ya udah percaya. Udah gitu si temen cerita lagi sama temennya, nih gua mau cerita nih, tapi lu jangan bilang sama orang ya. Iya. Nyambung ya. Nyambung, orang banyak tahu. Itu jangan ya. Jangan begitu, jangan. Itu etika. Jadi etika orang yang memandikan mayit atau siapapun yang mengurusi mayit, ya, ketika dia melihat ada yang negatif pada si mayit, jangan disebarluaskan. Jangan, kecuali yang positif. Ya. Kecuali yang positif, boleh karena yang positif. Ya. Si mayit tadi gua mandiin senyum baik gitu kan. Senyum baik, gue lihat bibirnya nyengir aja, senyum itu dia, itu kan husnuzon, dia nyengir ya, positif. Lagi seneng kali dia itu dimandiin sama gua, kan enak begitu kan? Matanya kedip-kedip. Ya. Jadi nasihat yang pertama, orang muslim atau muslimah yang sudah meninggal itu pasti beruntung banget, karena ketika masa hidupnya dia pasti pernah berbuat kebaikan, mengelolakan, memanfaatkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Pasti itu mah pasti udah, ya pasti, ya jangan bilang nggak percaya gue lah, jangan, emang lihat. Sama bini lo aja nggak bisa lihat 24 jam, belum melek terus apa 24 jam sama bini lo kagak kagak tidur lo. Iya kan? Masa kita mau melek aja dari, nggak mungkin kan? Begal juga kan? Lah iya, ngapain lo ngantuk, tidur aja. Nah itu ya, jadi nasihat yang pertama berarti orang muslim atau muslimah, orang Islam yang meninggal dia pasti beruntung banget, banyak sesuatu yang terbaik yang dia dapatkan. Ketika hidupnya dia pasti pernah membelanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan, itu pasti gitu. Nasihat yang kedua, kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, orang yang membangun kuburannya sebelum dia masuk lah. Tergambar di kita gini,
siapa tuh namanya, saudara kita Ngkong Rozikun ya. Iya, beliau kan termasuk katakanlah yang suka membangun suatu bangunan rumah lah ya. Ya kan? Biasanya yang kita paham ketika dia membangun, berarti lagi dibangun nggak? Lagi dibangun kan? Ada bentuk? Bentuk apanya? Bentuk fisiknya. Iya kan? Tapi di sini yang kedua kata Syekh Ibn Hajar Asqalani, membangun kuburan sebelum masuk. Lah gimana? Mau kita pasang bata? Hah? Gimana maksudnya kan? Susah kan? Dijelaskan sama Syekh Nawawi. Maksudnya membangun kuburan sebelum kita masuk, kita itu beramal. Beramal yang bisa menemani kita di kuburan nanti. Berarti membangun di sini membangun secara non fisik. Berarti membangun itu bisa dua. Bisa membangun secara fisik dan bisa membangun secara non fisik. Sama kayak memakmurkan musola atau memakmurkan masjid. Sama ya. Memakmurkan itu ada dua. Ada makmur secara fisik, ada makmur secara non fisik. Makmur secara fisik, ya makmur secara fisik, yaitu bangunannya kelihatan. Kita ngasih sodakoh, uang kita dipakai buat beli semen, berarti kita termasuk makmur secara fisik. Ya, gitu. Dia nggak pernah sodakoh ke masjid itu, nggak pernah sodakoh ke musola itu, tapi rajin jamaahnya ke musola itu. Termasuk dia membangun. Termasuk gak? Termasuk, tapi membangun secara non fisik. Makanya jangan sempit mikirnya. Ya, kemarin lagi wabah-wabah baru ada sebuah hadis, orang yang memakmurkan masjid pasti dijauhkan dari bahaya ini, wabah ini. Dijadikan dalil buat orang yang tetap rajin jamaah ke musola. Emang yang kagak jamaah ke musola? Enggak lah, jangan. Dia juga pernah ngasih duit, pernah sedekah buat masjid. Barangkali dia pernah beliin semen, barangkali dia pernah beliin pasir, ya kan? Barangkali dia pernah beliin paku, ya kan? Begitu, jangan sempit mikirnya. Ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu ada dua. Ada makmur secara fisik dan ada makmur secara non fisik. Sama di sini juga. Membangun kuburan. Yang kita pahami namanya kalimat membangun fisik. Membangun kuburan sebelum masuk. Gila, sono lemesan pasirnya setruk. Terus pesan apa lagi, semennya 2 sak. Keramiknya. Mungkin orang lain Ditingkat. Ya bagus. Jadi beli dia tuh AC berapa kek buat supaya adem di kuburan. Emang begitu maksudnya? Bukan. Ya. Bukan begitu tuh, makanya dijelaskan sama Syekh Nawawi. Membangun kuburan sebelum masuk, maksud dari ucapan Syekh Ibn Hajar Asqalani adalah kita beramal soleh di masa hidup. Tuh begitu. Ya, jadi membangun itu bisa dua. Ada membangun fisik dan non fisik. Ada tuh kalimat apa? Membangun bangsa dan negara. Nah, ini bisa dua, terserah. Membangun secara fisik bangsa dan negara, infrastrukturnya dibangun, ya kan? Jalan tol. Ya kan? Udah banyak banget di daerah-daerah kan? Merasakan. Ya merasakan lah. Jadi masih udah melihat bawah. Kemarin lagi diwawancara, ya kan, supir-supir truk yang ke arah luar Jawa, Sumatera apa, kata dia enak, waktu lebih cepat, ya kan. Ini pengakuan dia, bukan saya lihat TV kan. Pengakuan dia, waktu lebih cepat, lebih aman, lebih efektif, lebih efisien. Lah pasti dong, pasti, iya kan. Dari situ pembangunan secara fisiknya kelihatan, non fisiknya aman, ya kan. Pembangunan secara fisik dan non fisik, begitu ya. Nah itu yang kedua. Jadi nasihat yang kedua, kita membangun kuburan
Maksudnya membangun kuburan secara non fisik, yaitu dengan banyak beramal soleh. Dan pasti orang Islam itu pasti di masa hidupnya dia punya amal, pasti udah itu mah, ya. Itu makanya tadi udah pokoknya sama orang meninggal mah jangan ada suuzon lah sedikit pun, jangan. Ya, jangan ada suuzon sedikit pun. Ya, jangan ya. Itu yang kedua, nasihat yang kedua, kita membangun kuburan secara non fisik dengan banyak amal Ketiga, yang ketiga nih, ini nyangkut juga ke tauhid nih. Memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala itu banyak banget, bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, itu mah udah pasti dah, ya kan? Itu mah udah pasti. Ya, udah pasti minimal. Wah, ada paku nih, kasihan orang pada lewat. Ya kan? Pakunya dibuang sama dia, diambil, dibuang kemana? Ya pokoknya tempat aman dah. Buatin orang. Dijual lagi, dijual kumpulin kan. Berkah juga Ya kalau bermanfaat mah nggak apa-apa. Nah itu kan minimal ya, minimal segitu aja. Nyingkirin duri gitu ya, ya kan, yang mungkin Kawinin janda. Oh udah keras ya. Nah itu bisa memperoleh ridhonya Allah Subhanahu, memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Larangan Allah itu banyak, perintah Allah juga banyak. Ya Allah, banyak banget. Kita jangan suka merasa, naudzubillah min dzalik, jangan suka merasa orang paling takwa, paling bersih, paling suci, paling soleh, paling bener. Emang udah berapa perintah Allah yang kamu lakukan merasa suci, merasa paling takwa? Ada berapa ya? Ada berapa? Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla an yalqahu bil mauti, sebelum kita nanti berjumpa dengan Allah dengan mati. Berarti kalau kita mati berjumpa Allah. Nah, ini kaitan dengan tauhidnya ya. Ini kaitan dengan tauhidnya, berjumpa dengan Allah dengan kematian. Jangan dipahami ya, jangan dipahami seperti kita berjumpa sekarang begini ya. Nah, jadi di sini ada kalimat tambahannya, qabla an yalqahu bil mauti bila kaifin. Nah gitu ya. Itu lebih singkat. Kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dengan tanpa, udah gitu ya. Udah itu paling singkat, udah paling singkat, paling tepat, paling padat dan paling selamat. Perkataannya Imam Abu Hanifah ya, bila kaifin. Berjumpa dengan Allah ya bisa, bertemu dengan Allah ya bisa, tapi bila kaifin, dengan tanpa bagaimana. Saya yakin pasti maksud Syekh Nawawi Al-Bantani begitu, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani juga begitu, pasti itu mah. Kan beliau salah satu daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, itu pasti. Saya udah baca kitabnya seperti Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Nawawi Banten, Tafsir Munirnya itu ada yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksud beliau dua orang ini, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani, kita bisa bertemu Allah dengan kematian, maksudnya bila kaifin, dengan tanpa Bagaimana? udah selesai ya, udah selesai begitu ya, udah selesai. Iya, secara akidah bisa kita melihat Allah bisa, tapi bila kaifin. Nah ini kalimat bila kaifin inilah untuk menyelamatkan akidah kita ya. Nah itu nasihat yang ketiga, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah dan larangan Allah itu banyak. Pada saat makan aja, kita makan nih lapar, ya kan, lapar makan, itu udah perintah Allah. Kulu wasrobu, makan dan minum, itu udah perintah Allah. Apalagi kalau kita niatkan, duh gue ntar pengen mujakarah nih, makan dulu gitu kan.
Kalau gua nggak makan dulu muzakarah perut keroncongan kriuk-kriuk, gua jadi nggak mau datang, nggak konsen. Nah jadi ibadah makannya kan. Iya kan, udah itu dapat itu ridho Allah. Bisa gak itu? Bisa. Iya kan, nyuci baju itu pun udah wasiyabaka fatohir. Cuci baju lu gitu bahasa kasarnya. Cuci baju lu itu udah termasuk perintah. Ih, jadi jangan ribet-ribet ya. Jangan sok-sokan paling suci, paling benar, paling soleh, paling takwa. Nyuci baju aja udah bagian dari perintah. Iya kan? Lah iya wasiyabaka fatohir, cuci baju lu. Teh cuci teh baju teh. Paling rajin berarti. Laundry ya. Mungkin lagi capek kali, makanya dikasih ke laundry dah. Buset. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga, meraih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan Allah itu banyak dan orangnya pun berbeda-beda, berbeda-beda karakter, berbeda-beda potensi, berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda ras apa. Itu harus kita maklumi. Ya, ini kita segini banyaknya, ya. Kita ini segini banyaknya. Pas datang waktu sholat, ada yang langsung lari, ya. Baru azan Allah langsung lari, brek. Ada yang azan udah selesai baru berangkat, ada yang baru mau qomat berangkat, ada yang qomat udah selesai baru berangkat, ada, gitu kan. Wah kayaknya udah 1 rakaat nih baru berangkat, ada. Malah ada yang terakhir, wah kayaknya udah mau selesai nih, buru-buru mumpung belum salam, ada. Iya kan, yang penting dia sholat semua itu ya. Itu sholat semua. Iya kan? Sholat semua. Tapi beda-beda cara melaksanakannya, ya. Yang orang tadi langsung baru dengar Allah langsung lari, bret. Ah, kata dia, lu gimana sih? Masa udah mau salam lu bro datang? Jangan begitu, nggak boleh, ya. Nggak boleh tuh yang tadi baru azan, bahkan sebelum azan dah dia udah mau azan dia langsung lari. Dia langsung lari, udah mau azan dia langsung lari. Dia bilang sama yang temennya yang baru sampai udah mau salam. Lu gimana lah, jangan begitu, jangan ya. Itu dia masih mau mengerjakan perintah Allah, itu dia masih mau ngerjain. Siapa coba yang bisa menggerakkan dia begitu? Lah iya begitu. Jangan suka, wah lu mah udah mau habis baru datang. Paling sedikit lagi. Ngomong berkurang. Yang ngomong berkurang. Pindah. Ya dia. Jangan lah ya. Jadi orang dalam melaksanakan perintah Allah aja masing-masing ya, masing-masing. Yang penting dia ngerjain. Nggak diomongin makanya Diam aja udah biarin. sampai gitu. Oh, ya, biasanya begitu. Lagu-lagu. Kayak paling benar sendiri. tapi dia banyak kebaikan yang ngurus umat, dia ngurus warga. Berarti nggak butuh pahala. Iya. Door prize dia butuh. Emang gampang teh ngurus warga teh ya. Satu kakak aja puyeng dia ngurusinnya. Apalagi ada beberapa kakak itu coba. Dari buntutnya. Nah jadi nasihat ini tentunya lagi-lagi untuk diri kita sendiri ya, untuk mungkin orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi ya, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita gitu ya, atau mungkin saudara kita yang bisa. Nah, itu minimal diri kita dulu lah ya. Baru ketika kita bisa dakwah kasih ke orang, silahkan dakwahkan, sampaikan ke orang lain. Jadi beruntung banget. Satu, siapa yang beruntung banget meninggal, orang muslimah meninggal, beruntung banget karena dia pasti banyak
banyak berbuat kebaikan ketika masa hidupnya. Yang kedua, beruntung banget orang yang bisa membangun secara non fisik kuburannya dengan cara memperbanyak amal soleh. Orang muslim atau muslimah pasti banyak amal solehnya. Yang ketiga, beruntung banget bagi orang yang bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Berbeda karakter orang dalam mengerjakan itu sebelum dia berjumpa dengan Allah ketika wafat nanti. Bila kaipin, berjumpa Allah dengan tanpa bagaimana. Mudah-mudahan kita bisa ya termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan bagian dari hamba-hambanya yang husnul khotimah kelak nanti. Kita akhiri ya, tutup sampai sini. Ya, apa ada? Silakan. Ada saya. Ya, ini yang nasihat yang pertama nih Pak Yai. Kan tadi Pak Yai kan mengartikannya orang ini kan sudah meninggal. Iya. Ya, meninggalkan dunia. Nah, kalau dari genre hanya yang belakang, dia kan membelanjakan dunianya untuk ibadah kepada Allah. Iya, ketika dia masa hidup. Nah, apakah yang diartikan meninggalkan dunia itu secara kalau saya ya, kalau pendapat saya, dia itu bukan meninggal secara meninggalkan dunia itu bukan meninggal dunia, tapi dia tidak dunia ini yang dia miliki, dia memiliki harta, dia tidak memakai harta itu, tapi dia membelanjakan untuk agama, membelanjakan untuk kebaikan, tapi dia masih hidup posisinya. Apakah seperti itu juga bisa? Iya, ketika dia masih hidup, hartanya dia manfaatkan untuk kebaikan. Seperti umpama dia sering nyumbang untuk pembangunan masjid secara fisik, pembangunan musola secara fisik, pembangunan majelis taklim secara fisik, atau pembangunan madrasah secara fisik, atau mungkin sekarang menyalurkan dana ya untuk wabah ini ya. Jadi ketika dia masa hidupnya dia banyak memberikan bantuan-bantuan peduli, baik bentuk uang atau mungkin bentuk APD gitu kan. Meringankan beban. Nah, atau mungkin bentuk vitamin gitu, banyak kan. Nah, terus tiba-tiba dia meninggal. Nah, itu dia maksudnya tuh. Jadi dia meninggal ya. Dia meninggal itu sangat baik sekali, untung banget dia tuh. Karena ketika masa hidupnya dia telah membelanjakan hartanya untuk kebaikan. Contohnya tadi saya katakan saudari kita lah Oma Swati ya. Beliau ini beruntung. Pertama, beliau beruntungnya meninggalkan dunia terlebih dahulu. Pasti ketika beliau masa hidup, beliau pasti berbuat kebaikan. Melestarikan budaya Betawi yang beliau lestarikan itu bagian dari kebaikan kan? Iya. Apalagi beliau punya anak, beliau biayai, beliau urusin ya kan? Beliau punya orang tua, beliau taat, patuh sama orang. Itu banyak banget. Itu yang pertama kan? Beliau meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan beliau. Itu untung karena beliau pasti banyak kebaikannya. Yang kedua, ketika masa hidupnya beliau sudah banyak membangun non fisik kuburannya. Ya kan? Banyak kita lihat. Di antaranya mungkin beliau juga menghibur kan? Menghibur kan? Itu menghibur suatu kebaikan loh. Ya. Menghibur itu suatu kebaikan. Ya, menghibur suatu kebaikan. Karena menghibur itu menyenangkan hati orang kan? Iya itu. Iya kan? Tuh ketika beliau udah diantaranya yang beliau bangun ya. Beliau membangun kuburan secara non fisik dengan banyak menghibur orang. Terus yang ketiga, saya yakin beliau itu seorang muslimah yang taat. Ya. Beliau pasti seorang muslimah yang taat. Minimal kita tahu beliau itu pasti sholat, pasti puasa, pasti zakat. Beliau itu pasti. Nah itu beliau tiga-tiganya ada semua. Ya. Nah itu dia, gitu ya. Makanya pakai. Ya silakan. Kan kadang kan misalkan orang tua kita atau siapa yang kakek kita atau siapa yang udah meninggal kan kadang suka kita ke non fisik lah gitu anggapnya.
kita nyumbang ke musola, Iya. misalkan atas nama almarhum ini, Iya. itu termasuk apa sih non fisik lah gitu. Iya. Apa benar apa Ya gimana? bisa. Kalau itu mungkin nambahin ya. Kalau itu nambahin bangunannya secara non fisik, nambahin bangunan. Iya kan? Lah pasti dong, orang tua kita udah pasti banyak kebaikannya. Dari mulai beliau mengandung kita aja. Ya kan? Ibu kita nih. Dari beliau udah mengandung kita dalam rahimnya 9 bulan, banyak kebaikannya. Lah banyak banget. Iya kan? Sampai kita lahir, sampai kita menikah, baru beliau meninggal. Lah banyak banget. Banyak gak kebaikannya? Lah banyak. Beliau udah banyak membangun secara non fisiknya. Terus beliau meninggal kan? Nah, kita sebagai anak pengen umpama bersedekah tapi pahalanya untuk orang tua. Nah, itu berarti menambah bangunannya secara non. Iya, lebih bagus lagi. Lah iya kan, menambah berarti kan? Iya kan? Nah, kita nih kayak kita nih mau bangun apa sih, katakan bangun secara fisik ya. Kita mau bangun rumah secara fisik. Kita baru mampu ngebangun rumah tengahnya doang, ruang tengah. Tiba-tiba ada orang ngasih pasir setruk, hebel 2 truk, semen setengah truk, semuanya ada. Iya kan? Akhirnya jadi tuh rumah kita, depan belakang jadi. Seneng nggak kita? Lah itu bangunan secara fisik aja kita ada tambahan, seneng. Apalagi bangunan secara non fisik gitu ya. Itu berarti tambah, itu berarti. Ya, jadi ketika kita memberikan pahala ya, umpama pahala sedekah kita untuk orang tua, berarti kita menambah bangunannya secara non fisik. Tambahan bangunan secara fisik aja kita seneng, apalagi secara non fisik gitu. Ya. Ada lagi? Banyak. Ntar kita lanjut tadi ya. Nah, jadi kita tutup dulu. Kita sudahi dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, bisa dipahami, bisa diamalkan minimal untuk diri kita sendiri, dan mudah-mudahan bisa untuk orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita, keluarga kita khususnya, umumnya kaum muslimin muslimat yang lainnya. Kesalahan dari saya mohon dimaafkan, diluruskan dan dibenarkan, karena itu datang dari saya pribadi, sekedaan iblis laknatullah alaihi dan hawa nafsu saya sendiri, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut, tasamna bi rabbil malakut, tawakkalna al hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba, virus corona COVID-19, wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna hadzal waba, virus corona COVID-19, wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna hadzal waba, virus corona COVID-19, wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Hilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utbi biharal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnuhum wal fatimah. Li khamsatun utbi biharal wabail hatimah mustafa wal murtada wa ibnuhum wal fatimah. Li khamsatun utbi biharal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnuhum wal fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah matika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna lazata ta'atik wa harimna lazata ma'siyatik matika ya arhamar rahimin.
Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinikal islami wal iman. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinikal islami wal iman. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinikal islami wal iman. Hatta ya'tiyana al-yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.